saya Tlawatil Zulkifli. Saya adalah mahasiswa dari Saint Mary College jurusan manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Apa saja komponen yang terlibat? Ialah yang pertama, lebih dari satu negara. Lebih dari satu negara itu maksudnya adalah pemerintah, swasta, dan rumah tangga. Kemudian ada organisasi perdagangan internasional. Apa alasan dilakukannya perdagangan internasional? Pertama adalah perbedaan sumber daya, kemudian adalah selera, kemudian yang selanjutnya adalah supply demand flow, lalu kemudian ada disparasi harga. Perlu diketahui 53% pesawat Boeing dijual kepada maskapai asing. Tahulah pesawat Boeing diproduksi di negara mana? Itu kebanyakan atau 53% penjualan dari pesawat Boeing tersebut dilakukan kepada maskapai asing atau dibeli oleh maskapai asing. Kemudian manfaat dari perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional adalah yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi, kemudian memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Berbicara mengenai perdagangan internasional, tak terlepas dari kata globalisasi. Apa itu globalisasi? Pengertian globalisasi adalah kondisi dunia yang mengglobal, di mana terjadi peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, melalui investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga menembus batas-batas antar negara atau worldless world. Tanda-tanda globalisasi adalah dengan meningkatnya perdagangan global, kemudian meningkatnya aliran modal internasional, diantaranya investasi langsung luar negeri, kemudian meningkatnya aliran data lintas batas seperti penggunaan satelit, internet, komunikasi, dan telepon. Kemudian tanda yang berikutnya adalah adanya desakan berbagai pihak untuk mengadili para penjahat perang di Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court, dan adanya gerakan untuk menyuruhkan keadilan internasional. Kemudian tanda yang berikutnya adalah meningkatkan pertukaran budaya atau culture exchange internasional, misalnya melalui ekspor film-film Hollywood dan Bollywood. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah menyebar luasnya paham multikulturisme dan semakin besar akses individu terhadap berbagai macam budaya. Kemudian selanjutnya meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara. Selanjutnya berkembang infrastruktur telekomunikasi dan global. Selanjutnya meningkatnya aktivitas perekonomian dunia yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional seperti WTO, WIPO, IMF yang berurusan dengan transaksi-transaksi internasional. Dampak globalisasi. Apa dampak dari globalisasi tersebut? Dampak dari globalisasi adalah yang pertama, ekonomi, yaitu terbentuknya masyarakat global yang tidak lagi tergantung batas-batas wilayah. Kemudian yang kedua ada ideologi, yaitu timbulnya ideologi besar yang menguasai dunia, yaitu ada liberal dan sosialis. Kemudian yang ketiga ada politik, yaitu pengaruh globalisasi pada sistem politik di berbagai negara yang berkembang, seperti sistem politik demokrasi liberal, demokrasi Pancasila, sosial, komunis, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada hankam, yaitu adanya upaya-upaya setiap negara dalam mempertahankan kedaulatan negaranya
melalui perbuatan sistem persenjataan maupun pemberdayaan rakyat dan tentaranya. Kemudian yang kelima adalah sosial, yaitu banyaknya nilai-nilai budaya masyarakat yang mengalami perubahan dengan cara meniru atau menerapkan secara selektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.